الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ittaqillaha wa qala sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah Masjid Dzikrullah yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita dipertemukan, dimudahkan untuk melangkahkan kaki kita menuju ke satu majelis, di majelis ilmu, di mana majelis ilmu ini adalah riyadhun min riyadhil jannah. Majelis ilmu ini adalah bagian di antara taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala di dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita istiqomah di taman-taman surga Allah dengan senantiasa kita thalabul ilmi, senantiasa kita niatkan belajar menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bisa memberikan syafaat kelak di akhirat. Mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir kita, yaitu kita sudah sampai surat Al-Baqarah ayat 256 ya. Hari ini kita sudah masuk pada ayat 256, melanjutkan dari kajian kita yang telah lalu, yaitu kita sudah mengkaji surat Al-Baqarah ayat 255 atau yang kita kenal dengan ayat kursi. Di dalam ayat kursi kita telah
mengetahui betapa besarnya keagungan Allah Subhanahu wa taala, kita mengenal akan kebenaran yang sesungguhnya, yaitu Allah menjelaskan tentang dirinya, sehingga kita meyakini, mencintai, dan rindu untuk bertemu dengan Allah. Setelah pada ayat kursi kita memahami bagaimana keagungan dan kebesaran Allah, bagaimana kebenaran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa yang harus dilakukan oleh hambanya agar kebenaran itu tetap menjadi tolak ukur agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Bagaimana kita memahami kebenaran itu? Bagaimana kita bisa mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa istiqomah di dalamnya? Karena ada orang itu yang sudah paham syariat, sudah paham Islam, tapi dia tidak istiqomah. Dia tidak bisa menjalankan syariat itu dan tidak bisa melaksanakan Islam. Jadi hanya meyakini saja, hanya meyakini tetapi tidak bisa menerapkan syariat Islam itu. Jadi tahu bahwa apa yang diturunkan oleh Allah itu benar, syariat Allah itu benar, tapi dia tidak mau melaksanakannya. Maka yang seperti ini kita banyak menemukan, dan ini juga sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana iblis laknatullah alaih, ya. Iblis itu ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan perintahnya sujud kepada Adam alaihissalam, para malaikat diperintahkan oleh Allah fasajadu. Para malaikat semuanya sujud. Sami'na wa ata'na, taat kepada perintah Allah, illa iblis aba wastakbar, kecuali iblis. Iblis tidak mau tunduk dan patuh kepada perintah Allah. Tapi iblis ini tahu Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan, Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kekuasaan, sehingga iblis mengatakan, kenapa saya harus sujud kepada Adam? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Sedangkan saya diciptakan dari api dan Adam diciptakan dari tanah. Lebih mulia mana api dan tanah? Menurut iblis lebih mulia api. Ya. Dari tanah itu rendah di pandangan dia, sehingga yang lebih mulia adalah api, dan dia tidak mau tunduk kepada perintah Allah, padahal dia tahu bahwa perintah Allah ini harus ditaati, tetapi tidak dilaksanakan oleh iblis. Maka iblis dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga, ya, karena dia tidak taat kepada Allah, tetapi dia memohon kepada Allah. Iblis ini masih yakin karena Allah yang maha segalanya. Rabbi fa'andirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkanlah umurku sampai hari pembalasan, hari kiamat. Jadi iblis diberi umur yang panjang. Ini adalah satu perbuatan yang hari ini banyak dilakukan
oleh manusia. Mereka memahami perintah Allah itu benar, syariat Allah itu benar, tapi tidak dilaksanakan dalam hidupnya. Berarti kalau ada manusia seperti ini, maka sama seperti paham nggih? Jadi kalau ada orang yang sudah paham syariat Allah itu benar, perintah Allah itu yang paling benar, yang menyelamatkan dunia dan akhirat, tapi tidak dilaksanakan, maka manusia seperti ini nah, jadi kemarin kita sudah mengkaji betul bagaimana kita memahami siapa Allah, kita mengenal siapa Allah, ya. Bahwa di dalam surat Al-Baqarah ayat 255 atau disebut ayat kursi, dijelaskan bagaimana kedudukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat ini melanjutkan penjelasan dari ayat kursi, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. Waalaikumsalam. La ikraha fid din. Di sini ada harfun la, ya. Dikenal dengan harfun nahyi. Dalam bahasa Arab itu la itu berarti la ahadun fil fasli, tidak boleh ada satu orang pun di dalam kelas, misalnya seperti itu, ya. Artinya berarti tidak ada harus bersih, tidak ada tersisa, tidak ada sama sekali. Nah, begitu juga di dalam ayat ini, la ikraha, la bermakna tidak ada ikrah, tidak ada ikrah. Itu paksaan. Berarti tidak boleh ada paksaan sama sekali. Fiddin di dalam Islam, ya. Fiddin di sini menggunakan alif lam. Ad-din bermakna al-Islam. Jadi di sini yang dipahami bahwa yang dimaksud ad-din di sini adalah Islam, tidak ada yang lain. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita la ikraha fid din, maknanya tidak boleh ada sama sekali paksaan di dalam melaksanakan Islam. Tidak boleh ada paksaan untuk memeluk Islam. Jadi nggak boleh orang itu dipaksa untuk masuk Islam, nggak boleh. Tidak boleh orang itu memaksakan untuk melaksanakan atau memeluk Islam. Tidak boleh ada paksaan, ya. Sama sekali nggak boleh. Karena ketika seorang itu menjalankan syariat Islam, ketika orang itu memeluk Islam dengan paksaan, apa yang terjadi kira-kira? Ketika panjenengan
misalnya ya, masuk sekolah dipaksa, masuk kerja dipaksa, ya, segala sesuatu dipaksa. Apa yang terjadi? Ya, pasti kita mengerjakannya tidak sepenuh hati, tidak sepenuh hati kita di dalam melaksanakan segala sesuatu yang dipaksakan itu tidak sepenuh hati. Ya. Panjenengan datang ke majelis ilmu ini dipaksa apa mboten? Sinten sing maksa? Mboten wonten nggih. Nah, kalau jenengan mboten wonten paksaan di dalam melaksanakan aktivitas tholabul ilmi, menuntut ilmu, berada di majelis ilmu, berada di taman-taman surga Allah di dunia ini, maka kita menjalankannya dengan sepenuh hati, ringan. Ya. Jadi kita berangkat juga dalam kondisi ya, senang, bahagia, ceria, ya. Tidak ada paksaan, enjoy. Enjoy saja, enak, ya. Pokoknya berangkat, ya, nangkono kok ngopi-ngopi, ya, mari pengajian, mangan-mangan, pokoknya enak dok, ya, enak, ya, serba enak, gak dipaksa, ya. Daripada datang ke majelis ilmu ini dipaksa, Mas, ayo budal Mas. Sik ta, ya, sik akeh kerjaane. Ya. Wis pokoke ini gak budal sampean. Ya. Aku meneh gak masak. Ya. Nah, ini paksaan ini. Nah, kondisi seperti itu tentu berbeda dengan orang yang melaksanakan segala sesuatunya itu tanpa paksaan. Maka di dalam mengamalkan Islam ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, la ikraha fiddin. Tidak boleh ada paksaan sama sekali di dalam masuk ke dalam Islam, tidak boleh. Ya. Sama sekali tidak boleh dipaksa. Bahkan ayat ini turun, ada seorang yang bernama Husnain, ya. Di dalam riwayat itu disebutkan beliau punya 2 orang anak yang beragama Nasrani, ya. Kemudian beliau datang kepada Rasulullah karena dia pengen anaknya masuk Islam. Dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ingin memaksa anak saya untuk masuk Islam. Kemudian turunlah ayat ini, la ikraha fiddin. Tidak boleh ada paksaan di dalam melaksanakan Islam. Nah, artinya di dalam melaksanakan agama Islam ini, la takrahu ahadan ala dukhuli fi dinil Islam. Tidak boleh seorang pun memaksa orang lain untuk masuk ke dalam Islam. Jaliyun dalailun wa barahin. Ini adalah dalil yang sangat jelas. La yahtaju ila ayyakraha ahadun ala dukhuli fihi, bal man hadahu Allahu lil Islam. Akan tetapi Islam ini dilaksanakan, kemudian kalaupun ada orang yang masuk Islam, itu atas kehendak Allah, dan itu adalah hidayah dari Allah. Kalau ada orang yang masuk Islam, memeluk Islam, itu adalah atas kehendak Allah. Dan kalau sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala memberikan seorang hidayah, wa may yahdillahu fala mudillalah. Kalau orang itu
seorang itu sudah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada orang lain yang bisa menyesatkannya, ya. Apalagi menghalang-halanginya. Meskipun Waalaikumsalam, meskipun jenengan maksa-maksa, ya, maksa untuk supaya orang itu memeluk agama Islam, orang itu belajar Islam, tapi kalau tidak turun hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak bisa. Tapi kalau sudah hidayah datang dari Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang ini, maka dia akan bisa memahami Islam dengan baik dan benar dan bersungguh-sungguh istiqomah sampai husnul khotimah. Inilah, ya, kenapa Allah itu tidak boleh memaksa-maksa orang itu untuk masuk ke dalam Islam. Tapi kalau sudah masuk ke dalam Islam, kewajiban kita untuk apa? Belajar Islam. Ya. Kewajiban kita adalah belajar sampai kita yakin inna dina indallahil Islam. Sampai kita yakin kalau kita sudah masuk Islam, kita sudah memeluk agama Islam, kita harus yakin bahwa sesungguhnya hanya Islamlah agama yang diridhoi di sisi Allah. Jadi panjenengan yang hari ini hadir di majelis ilmu ini harus yakin Islam itu agama yang paling benar. Tidak boleh kita setelah masuk Islam, memeluk Islam, kemudian masih meyakini ada agama selain Islam yang benar. Tidak boleh. Nah, ini khusus untuk orang Islam, ya. Kita tidak sedang menjelek-jelekan agama lain, tidak. Karena panjenengan sudah Islam, maka jenengan harus yakin inna dina indallahil Islam, bahwa agama yang paling benar yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Maka Allah mengatakan famay yabtaghi ghairal islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kalau panjenengan sudah Islam, sudah memeluk Islam, kemudian masih mencari-cari agama selain daripada Islam, fala yuqbala minhu, maka kata Allah tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat kelak dia adalah orang yang sangat rugi. Lawang sudah yakin kalau Islam ini yang paling benar, kok masih mencari-cari yang lain. Kenapa? Dia menginginkan kehidupan yang lebih enak. Dadi wong Islam iku soro, Pak. Ya, akeh sing melarat. Nek dadi wong Islam iku wis pokoke enggak ada kemudahan urusan dunia, sulit urusan dunianya. Ya. Wong arep ngibarno bendera ae dikongkon nyoplok jilbabe. Nggih napa mboten? Nggih. Wis pokoke wong Islam iku, ya. Wong Islam iku gak diterima, ya. Dikuyok-kuyok. Wis pokoke gak enak dadi wong Islam. Akhire milih supaya ya apa urip enak, akhire tergiur dengan yang lainnya. Maka kalau sudah jadi orang Islam, tidak boleh kita itu meyakini ada yang lebih benar dari Islam, tidak boleh. Ya, maka perintahnya apa? Udkhulu fisilmi kafah, masuklah Islam, masuklah kalian ke dalam Islam itu totalitas. Makanya kalau masuk Islam itu jangan dipaksa. Karena kalau dipaksa dia akan melaksanakan Islam itu separuh, nggak tenanan, pura-pura.
Islam KTP. Islamnya tidak sepenuhnya. Kenapa? Karena dipaksa. Nah, maka di dalam Islam ini la ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk masuk Islam, dan tidak boleh dipaksa, tidak boleh sama sekali ada paksaan sedikit pun tidak ada. Makanya di dalam Islam itu semua para ulama menulis kitab itu yang paling pertama dan utama yang ditulis adalah innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semuanya itu tergantung dari niatnya. Dan yang paling pertama dan utama adalah meluruskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah Islam, mengajarkan agar kita tidak melakukan kesyirikan walaupun kecil. Ya. Tidak mensekutukan Allah, tidak menduakan Allah. Ya. Ibu-ibu kalau diduakan suaminya kira-kira marah apa tidak? Mboten nggih, mboten, soale poligami. Itu manusia, bose dadi bos. Anak buah tibake duwe bos maneh. Kamu kerja sama saya atau sama orang lain? Saya kerja sama bapak. Tapi kenapa kamu kerja sama orang lain? Karena orang lain itu menguntungkan saya. Ya, jenengan pecat napa mboten? Pecat, ya. Karena menduakan. Wong kita bosnya kok dia masih punya bos lain. Bosnya satu saja. Mau kerja sini ya sini, fokus. Ini ada orang yang menduakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia berharap kehidupan selain dari Allah. Ya. Ada bos, ada pejabat, ada orang yang punya kedudukan. Dia senang, dia taat, bahkan semua dedikasinya, seluruh hidupnya untuk kepentingan dia. Ya. Nah, ini akhirnya apa? Dia tidak mengutamakan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua apa yang dia lakukan untuk meraih keridhaan manusia, keridhaan selain Allah. Nah, ini kalau ada paksaan, akhirnya dia melakukan sesuatu itu bukan karena Allah. Disinilah kita akan diarahkan. Bagaimana kemarin kita setelah mengetahui siapa Allah, kita mengenal Allah di dalam ayat kursi, Allahu la ilaha illa hu. Allah adalah Tuhan yang tiada Tuhan selain Allah. Berarti tidak ada yang boleh kita sembah selain Allah. Ya. Tidak boleh kita menyembah selain Allah, apalagi kepada manusia. Ya. Apalagi kepada manusia. Ya. Apalagi kepada hewan, pohon, patung apalagi ya. Tapi sekarang kayaknya nggak ada. Saat ini mboten wonten tiang nyembah patung niku. Wonten apa mboten? Oh tasik wonten. Nyembah matahari, bulan, bintang. Nah. Oleh karena itu, di dalam ayat ini ya, setelah menjelaskan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai akhir, la ikraha fiddin qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita di dalam memeluk agama Islam ini tidak ada paksaan sama sekali. Oleh karena itu, kita betul-betul melaksanakan syariat Islam hanya semata-mata karena Allah. Ya. Maka kalau ada orang yang memaksa orang lain untuk masuk ke dalam Islam, itu menyelisih syariat, tidak boleh. Ya.
Tidak boleh. Kenapa? Karena kalau nanti dipaksa, dia akan melaksanakan Islam itu separuh-separuh, bahkan nanti berbalik memusuhi Islam. Sehingga Islamnya harus betul-betul dengan ikhlas, kesadaran diri sendiri. Karena apa? Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Islam ini jelas. Islam ini adalah thariqatul hayah, adalah jalan hidup. Islam ini adalah manhaj. Jadi manhajul hayah, thariqatul hayah. Kita di dalam menjalankan kehidupan ini harus sesuai dengan Islam. Kalau tidak mampu, kalau tidak mau, maka mencarilah jalan hidup yang lain selain Islam. Tapi kalau kita yakin, qad tabayyana rusdu, di dalam Islam ini telah jelas jalan yang terang benderang. Maka kalau kita sudah memilih Islam, kita yakin bahwa di dalam Islam ini akan banyak kita dapatkan bahwa di sana ada jalan untuk menyelamatkan kita dari berbagai persoalan hidup. Kalau kita di dalam Islam, maka kita kemarin sudah membahas atau mengkaji bagaimana kita ini hidup di dalam Islam diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kunci keberkahan kemarin sudah kita sampaikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kita di dalam Islam, kita dekat dengan Allah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solusi dari semua persoalan hidup yang kita hadapi hari ini. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wayahe tuku sepeda motor ono duwike, alhamdulillah Wayahe nyicil ada. Wayahe bayar SPP ada. Wayahe tuku omah alhamdulillah ada. Pengen umroh alhamdulillah dimudahkan. Pengen haji, alhamdulillah bisa nyicil, bisa berangkat. Semua keinginannya dimudahkan oleh Allah. Karena apa? Karena kita melaksanakan syariat Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah. Kita dekat dengan Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dari mana rezekinya? Dari arah yang tidak disangka-sangka. Selama kita taat kepada Allah, kita tidak bermaksiat kepada Allah. Tapi kalau panjenengan melakukan kemaksiatan, rezekinya seret. Rezekinya seret. Kenapa rezekinya kita ini kok seret? Karena kita selalu bermaksiat. Di dalam Islam ini hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Qad tabayyana rusdu, dan Allah memberikan penjelasan semua kehidupan kita di dalam Islam, baik dari urusan keluarga, masyarakat, urusan ekonomi, politik, pendidikan, semuanya sudah diatur di dalam Islam. Qad tabayyana rusdu, terang benderang jalan Islam ini, jalan kebenaran ini terang benderang. Tinggal kita mau belajar atau tidak. Kita yang sudah memilih jalan Islam ini, jalan kebenaran ini, kita akan selamat dengan Islam kalau kita mempelajarinya dengan baik, dengan benar. Maka Islam ini sudah jelas, sudah terang benderang, sudah dijelaskan oleh Allah melalui Al-Quran dan hadisnya. Sudah tidak ada keraguan-raguan, tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fi, hudal lil muttaqin. Udah jelas, tidak ada keraguan-raguan Pak di dalam Islam ini. Sudah
diterangkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kok sekarang ini masih ada orang yang ragu-ragu dengan Islam? Kok ada yang masih tidak percaya dengan Islam? Masih menjelek-jelekkan Islam? Masih meragu-ragukan syariat Islam? Sehingga apa? Mencari-cari sistem, mencari-cari konsep hidupnya di luar Islam. Wonten apa mboten? Kadang nggih, kadang. Ini karena dia tidak memahami Islam. Maka Masya Allah ya, kita hari ini harus betul-betul dengan sisa waktu ya, kita tidak tahu kapan kita diambil oleh Allah, kapan meninggal dunia. Maka sisa-sisa waktu ini kita gunakan untuk betul-betul mempelajari Islam, untuk betul-betul mendekatkan diri kita kepada Allah ya. Supaya kita mendapatkan keselamatan, karena Islam ini sudah jelas, tidak ada keraguan di dalamnya. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayyi. Al-ghayyi di sini adalah berlawanan dengan Islam ya. Al-ghayyi itu disebutkan bahwa kalau Islam ini adalah ar-rusydu, yaitu jalan yang terang benderang, maka al-ghayyi ini adalah kesesatan. Dan Islam ini sudah menyelamatkan minadz-dzulumati ilan nur, dari yang gelap menuju ke jalan yang terang benderang. Maka al-ghayyi ini adalah jalan kesesatan. Sehingga Islam ini adalah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah, jalan yang terang benderang, dan kita sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya terhindar daripada kesesatan. Oleh karena itu di dalam Islam ini benar-benar kita diajarkan untuk ikhlas ya, membersihkan hati dari kesyirikan. Maka Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita, "Famay yakfur bitaghuti", barang siapa yang mengkufuri taghut. Nah ini ya, ini pembahasan taghut ini kembali kepada kajian-kajian ya yang terkait dengan masalah akidah. Karena ayat kursi ini betul-betul kita diajarkan untuk memahami tauhid yang benar, untuk memperdalam pengetahuan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Artinya makna tauhid yang benar. Sehingga apa? Di dalam ayat selanjutnya, famay yakfur bitaghut, barang siapa yang mengkufuri taghut wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, dia telah memegang teguh tali ikatan yang kuat. Famay yakfur bitaghut, barang siapa yang mengkufuri taghut. Nah, taghut ini kalau menurut Umar ibnu Khattab ya, taghut itu adalah asyaiton. Ya, kalau menurut Umar ibnu Khattab di dalam tafsir ini, at-taghut asyaiton. Taghut itu adalah syaitan. Maka segala sesuatu yang bertentangan dengan syariat, yang menyelisihi Islam, yang menentang perintah Allah, itu setan, itu dinamakan taghut. Tetapi pada malam hari ini saya akan menyampaikan penjelasan taghut menurut Ibnu Jarir At-Tabari. Di dalam tafsirnya At-Tabari, beliau menjelaskan at-taghutu, taghut, makna taghut ini ya, kalau Umar bin Khattab tadi mengatakan makna taghut tadi apa Pak? Setan ya. Dan ini harus dijauhi.
Adapun menurut penjelasan Imam At-Tabari, at-taghut annahu kullu dzi tughyanin 'ala Allah, yaitu segala sesuatu yang melampaui batas terhadap Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu. Fa'ubida min dunihi, sehingga dia pun disembah selain Allah. Artinya segala sesuatu yang melampaui batas dan dia disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Insanun kana dzalikal ma'bud, bisa jadi berupa manusia. Nah, jadi manusia itu juga bisa menjadi taghut. Maka di dalam ayat ini, barang siapa yang mengkufuri taghut dan beriman kepada Allah, ini maknanya apa? Kita harus tahu siapa yang harus dijauhi di antara taghut-taghut yang hari ini menjadikan seorang mukmin menjadi kufur, menjadi musyrik, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu yang berlebihan, termasuk hawa nafsu kita. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Kata Allah, apakah kalian tidak melihat ada orang yang menuhankan hawa nafsunya? Nah, jadi kalau hawa nafsu kita ini sudah melampaui batas aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala dan kita menjadikan diri kita lebih pandai, lebih mampu melebihi batasan-batasan yang diberikan oleh Allah, maka kita yang mengikuti hawa nafsu itu juga menjadi taghut. Seperti siapa, Pak? Dalam Al-Quran disebutkan taghut yang mengikuti hawa nafsunya. Ada yang mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Sinten sing sanjang ngoten niku? Fir'aun. Ada manusia yang menjadi taghut, yang disembah selain Allah. Dia mengatakan bahwa dia menjadi Tuhan. Karena apa? Dia memiliki kemampuan melebihi Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa mampu mengatur kehidupan manusia ini. Ketika dia tidak ditaati, orang itu akan dimasukkan penjara, dibunuh, atau dibuang. Ya, kalau panjenengan boten taat, boten nurut, ya, dengan perintah-perintahnya, maka bisa saja dihabisi, ya, dibuang, dipenjara dan lain sebagainya. Inilah Fir'aun, di mana Fir'aun ini melebihi batas, melampaui batas. Ya. Dia memiliki kemampuan untuk apa? Untuk membangun bangunan yang lebih tinggi. Ya. Dia tidak ingin orang lain itu bisa mengungguli dirinya. Dialah yang merasa mampu untuk mengatur semuanya ini, sehingga mengatakan ana rabbukumul a'la. Nah, ini sudah masuk bagian dari taghut. Begitu juga kalau kita sebagai seorang suami, kemudian kita juga melampaui batas yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita tidak menjalankan syariat Allah, kemudian kita ingin ditaati, ya, kemudian kita melampaui batas-batasan dari syariat Allah, suami itu juga bisa menjadi taghut. Begitu juga istri, anak, atau siapapun. Ketika mengikuti hawa nafsunya, dia akan bisa menjadi taghut, melampaui batas terhadap Allah Subhanahu wa taala.
Jadi Allah sudah menentukan syariat-syariatnya, tetapi dia melampaui batas. Ya. Jilbab tidak boleh dipakai pada saat ada tugas. Kemudian jilbab niku syariat Allah menapa mboten? Syariat. Terus nek wonten tiang harus coba, tidak boleh. Harus mengikuti peraturan di sini. Ya. Akhirnya peraturan Allah dikalahkan dengan peraturan siapa? Manusia. Nah, manusia ngeten niki termasuk napa, Pak? Ten kajian niki. Ten Quran niki napa? Manusia ngoten niku termasuk napa? Nah, Fir'aun. Ya. Nah, inilah yang disampaikan oleh para ulama, bahwa semua orang yang melampaui batas terhadap Allah Subhanahu wa taala ini termasuk tauhid. Karena apa? Dia disembah, dia ditaati. Di dalam surat An-Nisa itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan atiullaha wa atiur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Nah, ketika mengatakan ulil amri, Allah Subhanahu wa taala tidak menambahkan atiu, ya. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, kemudian ditambahkan kalimat taatlah kepada Rasul, dan ketika kepada ulil amri tidak ditambahkan wa atiu. Karena apa? Karena ketika taat kepada ulil amri itu ketika mereka melaksanakan ketaatan kepada Allah dan kepada Rasul. Kalau tidak boleh taat. Karena apa? Wa atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah, tidak ditambahkan atiu karena apa? Karena kalau sudah taat kepada Allah, kepada Rasul, kita wajib mengikutinya. Nah, disinilah hikmah yang disampaikan oleh para ulama di dalam ayat-ayat seperti ini. Karena apa? Karena kalau kita mentaati seorang atau mentaati siapapun yang melampaui batas, melanggar syariat Allah, maka kita sudah mengikuti tauhid. Sementara ayatnya apa? Famay yakfur bit-taghuti wa yu'min billah. Barang siapa yang dia kufur, menjauhi tauhid, wa yu'min billah, dan dia beriman kepada Allah. Nah, ini ya. Jadi kufur terhadap tauhid itu konsekuensinya adalah kita betul-betul memilih orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena yang mengajak kita untuk beribadah kepada Allah, yang mengajak kita untuk taat kepada Allah adalah orang beriman. Kalau bukan orang beriman, berarti tauhid, karena memusuhi Allah. Sehingga kalau sudah kita mampu untuk kufur terhadap tauhid dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ini kaitannya dengan ayat kursi kemarin ya, dengan kajian tauhid ya. Di dalam ayat kursi itu kita mengenal Allah, kita beriman kepada Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ini ayat ini kita yakin betul bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha segalanya. Maka di dalam ayat ini wa may yakfur bitaghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Maka dia telah berpegang teguh kepada tali atau bukhul yang sangat kuat di dalam Islam, lam fisomalaha, yang tidak bisa lepas. Jadi kalau panjenengan masuk Islam ini, menjalankan syariat Islam ini tidak dipaksa. Yang pertama tidak dipaksa.
Yang kedua, kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha menjauhi tauhid dan meyakinkan diri kita beriman kepada Allah dan kita istiqomah, maka lam fisamalah, tidak bisa lepas. Tidak bisa lepas. Mudah-mudahan dengan begitu kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Jadi untuk mencapai tahapan istiqomah itu melalui sebuah proses. Jadi panjenengan harus betul-betul ikhlas, tanpa paksaan. La ikraha fiddin, tidak boleh tanpa paksaan di dalam melaksanakan kegiatan apapun. Ya. Arab sholat dipaksa, Arab infak dipaksa, Arab mau tolabul ilmi dipaksa, mau nikah dipaksa, ya, mau beramal soleh dipaksa. Tidak boleh, harus betul-betul ikhlas karena Allah. Dan ini adalah satu tahapan yang betul-betul kita lalui. Ya, kemudian kufur terhadap tauhid ini adalah kita hari ini ya, menjauhi segala bentuk kesyirikan. Ai man khala al-andad wal authan wa ma yad'u ilaihi syaiton. Semua bentuk kesyirikan, sesembahan selain Allah kita lepaskan. Ya. Karena apa? Karena semuanya itu mereka menyeru kepada syaiton. Min ibadatin kullama ya'budu min dunillah, yaitu menyeru kepada peribadatan selain Allah. Ini konsekuensinya, kita hari ini berusaha melepaskan semua peribadatan kita kepada selain Allah. Maka hari ini sangat sulit ya. Kalau kita tidak memiliki ilmu, kita tidak memiliki pengetahuan tentang Islam yang baik, maka kita akan banyak menemukan kondisi-kondisi di mana kita akan diajak ya untuk mentaati selain Allah. Tapi kalau kita betul-betul paham tentang tauhid, kita sudah memahami bagaimana konsekuensi menjauhi tauhid, insya Allah ya kita menuju pada satu tahapan level yang paling tinggi, yaitu istiqomah. Istiqomah di dalam memegang teguh ajaran Islam, istiqomah untuk menerapkan syariat di dalam kehidupan kita. Lam fisamalah. Dan ikatan yang paling kuat di dalam Islam ini ya, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, itu bukhul yang paling kuat. Kalau kita misalnya punya ember ya, punya timba, kalau dimasukkan ke dalam sumur, kalau hanya diikat begitu saja ya, kalau ditarik bisa lepas. Tapi kalau dikasih bukhul, ikatan yang kuat, itu insya Allah tidak akan lepas. Ditarik ya, diturunkan lagi, ditarik lagi. Begitulah ya, ini kiasan. Allah memberikan kiasan bahwa kalau kita sudah terikat kuat di dalam Islam itu, kita tidak akan lepas. Tapi kalau kita ini Islamnya itu separuh-separuh ya kadang-kadang masih mengagung-agungkan siapa yang diikuti, siapa yang akhirnya sampai beribadah kepada selain Allah dengan mengagungkan orang itu, lebih mengagungkan manusia daripada Allah, lebih taat kepada manusia daripada kepada Allah, lebih mengutamakan makhluk daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini akhirnya bukulnya ini, talinya ini lepas. Lama-lama kendor, lama-lama lepas. Kalau sudah lepas daripada ikatan Islam ini, naudzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik. Maka hari ini kita dalam posisi harus betul-betul mengencangkan lagi ikatan atau bukhul tali Islam ini, ya. Sehingga dalam kondisi seperti ini mudah-mudahan ya kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, iman kita semakin bertambah, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin bertambah, dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin.
Di akhir ayat ini disampaikan oleh Allah, wallahu sami'un alim. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha mengetahui. Jadi ya kita jangan sampai mengamalkan amalan-amalan di dalam Islam ini atau mengerjakan sesuatu bukan karena Allah. Karena Allah Maha tahu kita mengamalkan itu atau mengerjakan sesuatu untuk siapa, Allah Maha tahu. Allah Maha mendengar. Jadi panjenengan tidak usah khawatir. Misalnya kalau beramal soleh, berinfak atau membantu orang lain, kok kau nak sing nonton rek, kau nak sing nonton. Waduh, ini ya kayak tadi itu. Ya jangan khawatir. Misalnya kok nggak ada orang datang di majelis ilmu, nggak usah khawatir. Kita itu kalau di majelis ilmu didatangi para malaikat. Malaikat ini datang dan mendoakan kita. Jadi wallahu sami'un alim, dan kita akan mendapatkan pahala dari Allah. Kita kalau berbuat baik jangan kok nunggu dilihat orang. Ya. Kalau nggak dilihat orang, ya nggak berbuat baik. Ya. Kalau dilihat orang, baru dia melakukan kebaikan-kebaikan. Jangan. Karena apa? Wallahu sami'un alim. Allah Maha mendengar, Allah Maha tahu atas semua perbuatan kita, baik yang kecil maupun yang besar. Ya. Yang besar, semuanya akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nggak usah khawatir. Ya. Apalagi sampai melakukan sebuah perjuangan itu kok untuk orang, itu jangan, ya. Melakukan sebuah ya perjuangan atau melakukan amal-amal itu untuk orang lain, jangan. Maka oleh karena itu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, meninggal dunia, ya, pada saat itu Umar ibnu Khattab radhiyallahu an akan memenggal siapa saja yang mengatakan Muhammad itu mati, sehingga pedangnya dicabut dan mengatakan siapa yang mengatakan Muhammad meninggal mati, maka aku akan penggal lehernya. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an muncul, ya, dan membacakan satu ayat dan kemudian mengatakan inna Muhammadan qad mata wa innallaha hayyun la yamut. Sesungguhnya Muhammad ini telah meninggal dunia, dan sesungguhnya yang tidak pernah mati dan maha hidup adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka seakan-akan Umar bin Khattab ini tidak pernah mendengar ayat di dalam surat Al-Imran itu disebutkan. Ya, sehingga apa? Kita beramal itu karena Allah. Meskipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggal dunia, sudah wafat, ya, maka kita tetap beramal. Ya. Kita tidak tidak patah semangat. Ya, oleh karena itu hari ini pun kita harus betul-betul memiliki ghirah, semangat yang tinggi untuk memperjuangkan agama Islam. Karena panjenengan kalau hari ini tidak memiliki semangat untuk memperjuangkan Islam, Islam ini akan semakin hari semakin hilang. Ya. Maka kita harus mulai untuk semangat belajar, semangat thalabul ilmi, untuk semangat menanamkan jiwa perjuangan kita untuk menegakkan agama Allah, agar di negeri kita ini menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang diperjuangkan oleh orang-orang Islam, yang dipertahankan oleh anak-anak kita, sehingga di dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala ini Allah menjadikan kita, anak-anak kita, keturunan kita menjadi orang-orang yang senantiasa diberkahi, dan mudah-mudahan kita bersama-sama dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.